Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Primadia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gimana caranya mengatur goals dan memilih sosial media yang baik. Ini adalah lanjutan dari video yang kemarin. Jadi, tonton dulu video yang sebelumnya baru bisa nonton video yang ini. Biar nyambung kalau bikin tugas ya kan. Oke, cara mengatur goals tuh gimana? Cara mengatur goals yang paling gampang adalah menggunakan SMART. SMART ini apa? Berkali-kali udah kita bahas di kelas. SMART itu adalah specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Caranya gimana sih Bu bikinnya? Yang mudah gitu kan. Ini saya kasih tripnya. Sorry. Ini saya kasih tipsnya. Yang pertama adalah spesifik. Spesifik ini kamu nentuin dulu goalnya apa dan sampai kapan. Contoh, saya ingin lulus dari STIE Surakarta dengan GPA 4 bulat dalam waktu 3,5 tahun. Itu adalah goal saya, smart saya. Sorry, itu adalah spesifik saya. Nah, measurable-nya gimana? Measurable-nya jelas. Dalam waktu 3,5 tahun, saya dikatakan berhasil ketika mendapatkan GPA 4 bulat. Namun, harus di breakdown lagi di measurable sebelum 3,5 tahun ini. Kamu breakdown dulu per semester harus dapat GPA berapa nih, supaya dapat GPA 4 bulat. Ya kan? Dari dalam semester itu masih ada apa? UTS, UAS, ataupun komponen penilaian yang lain yang harus dipenuhin supaya GPA-nya itu di akhir 4 bulat. Nah, itu harus kalian breakdown dulu itu di measurable. Jadi terukur nih per 3,5 tahunnya, per semesternya, per komponen penilaiannya gitu. Kalian tahu gimana caranya achieve per komponen tersebut sampai bisa mendapatkan GPA 4 bulat di 3,5 tahun atau ketika lulus. Nah, kalau achievable ini apa? Achievable ini adalah resource kalian sebagai murid atau sebagai seorang mahasiswa ketika ingin mendapatkan GPA 4 bulat, resource-nya apa aja nih? Pertama, diri kalian sendiri harus sehat, ya kan? Supaya bisa tetap nangkep mata kuliah dan mengerjakan semua tugasnya dengan baik, harus sehat. Ya kan, investasinya apa? Makanan yang sehat, jangan cuma makan gorengan, minum vitamin gitu. Lalu yang kedua, resource yang lain apa? Dilengkapi buku-bukunya gitu, atau kalau nggak buku, jurnal-jurnalnya. Rajin untuk cari atau ikut course-course yang gratis supaya menambah pengetahuan gitu. Itu ditulis tuh di achievable. Nah, lalu R-nya apa? Relevannya. Ketika kalian udah punya resource, kalian udah tahu mau ngapain. Nah, relevannya ini usaha kalian untuk mendapatkannya. Contohnya, ya, yang biasa belajar kebut semalam, kayak bikin candi Prambanan, itu nggak mungkin tuh GPA-nya 4 gitu kan. Pasti GPA-nya mungkin cuma 2 gitu. Nah, caranya bisa dapat GPA 4 gimana? Ya udah nggak usah belajar 24 jam per 7 kayak McDonald. Mati kalian nanti. Belajarnya itu cukup sehari sejam. Satu subjek sejam, tapi beneran fokus dan bener-bener dimengerti. Hanya untuk belajar mengulang. Nah, karena tadi punya course, punya buku-buku juga, lalu luangin waktu sejam yang lain untuk baca buku, sejam yang lain untuk ikut course gitu. Jadi kalau kita rudut ke belakang lagi ya, S itu adalah tujuan kalian, M itu adalah cara kalian mengukur di setiap stage-nya untuk bisa dapat keseluruhan, A-nya itu adalah resource kalian atau hal-hal yang mendukung kalian untuk mengachieve tujuan kalian, lalu R-nya itu adalah uh, effort kalian untuk mendapatkan tujuan kalian yang didukung dengan resource-resource yang ada. Kayak gampangnya kalian lagi PDKT sama cowok atau sama cewek, pasti ada effortnya kan, balas WA kayak gitu. Itu adalah salah satu contohnya. T-nya apa? Time bound, jelas. Kapan sih saya harus dapat spesifik itu? Kalau tadi saya ngomonginnya untuk lulus dari STIE Surakarta dengan GPA 4,0, ya berarti tadi kan ditulis di awal ya, dalam waktu 3,5 tahun, time boundnya 3,5 tahun. Tuh, kalau contohnya pingin menaikkan penjualan 2 kali lipat, nah itu ditulis tuh 2 kali lipatnya tuh dari berapa ke berapa, waktunya berapa lama, apa aja yang
bisa mendukung dan gimana effortnya, itu semuanya harus ditulis, harus detail dan jelas. Itu tentang SMART. Nah, oke, yang kedua kita akan ngomongin tentang memilih sosial media. Memilih sosial media itu ada tujuannya. Jadi tidak setiap sosial media itu sama. Kayak contohnya nih, saya punya coffee shop. Saya jualan tempatnya yang instagramable, yang cantik, yang homey, yang nyaman untuk kerjain tugas gitu kan. Tapi saya milih sosial medianya itu menggunakan YouTube dengan alasan banyak para food vlogger yang ngevlogin pakai YouTube. Secara pemasaran itu tidak efektif. Jadi ketika memilih sosial media ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah menetapkan tujuan. Tujuan sosial media kamu ini buat apa? Contohnya adalah seorang fotografer. Dia membuat sosial media itu untuk portofolio diri dia. Sekarang yang lagi ngetren adalah TikTok dan bentar lagi Threads, ya kan? Tapi apa ya seorang fotografer akan menggunakan Threads ataupun menggunakan TikTok? Kan agak kurang nyambung ya untuk membangun portofolio dia. Karena gini nih, gampangannya contohnya, ada mbak-mbak atau mas-mas di sini pengen prewed. Terus kalian dapat satu rekomendasi seorang fotografer. Masa iya sih kalian akan ngeliat TikToknya mana atau Threads-nya mana gitu kan? Pasti kalian akan ngeliat secara keseluruhan, yaitu Instagramnya apa. Nah, itu adalah salah satu contoh ketika fotografer menetapkan tujuan. Tujuannya untuk apa? Untuk portofolio kah? Untuk sebagai home base kamu ketika banyak yang komplain. Jadi kalau komplain silahkan komplain di IG atau komplain di mana. Nah itu harus ada tujuan. Ada juga nih teman-teman untuk menjual diri. Nah menjual diri ini bukan negatif ya. Menjual diri kalian itu yang positif. Contohnya pakai apa? Pakai LinkedIn kalau secara profesional. Kenapa saya pakai fotografer? Karena fotografer adalah suatu pekerjaan yang profesional. Tapi kenapa portofolionya menggunakan IG bukan LinkedIn? Padahal kalau orang cari kerja biasanya menggunakan LinkedIn. Nah, terjawab kan? Karena kita pakai portofolio si fotografer ini, dia butuh hasilnya seperti apa. Sedangkan kalau pakai LinkedIn itu adalah CV secara digital kita. Kan beda tuh pasti. Secara mungkin kalau fotografernya dia pernah menang kontes foto di dunia gitu, itu bisa dimasukin ke LinkedIn. Tapi hasilnya kita pasti tetap pajangnya di kita pasti tetap pajangnya di Instagram. Lalu yang kedua, meresearch sosial media yang digunakan. Kenapa? Karena kalau kita ini sasaran marketnya itu adalah orang-orang umur-umur ya 40 tahun ke atas gitu. Biasanya mereka itu pakainya FB, YouTube gitu kan. Mereka jarang tuh buka-buka TikTok. Nah, kita jualan produknya atau memperkenalkan produk kita pakai TikTok. Nggak nyambung kan, nggak masuk kan. Jadi harus di-riset sosial media mana yang digunakan oleh target market kalian sebelum kalian menentukan ingin menggunakan sosial media mana untuk berjualan atau memperkenalkan produk kalian. Lalu yang ketiga, memahami jenis konten yang digunakan. Memahami jenis konten yang digunakan ini gimana sih? Konten itu macam-macam ya. Ada yang bentuknya picture, ada yang bentuknya video, ada yang bentuknya reels, ada yang bentuknya tulisan gitu kan. Jadi kita harus tahu nih, kalau kita ingin menggunakan video gitu, kita mau pakai apa? Pakai reels, pakai TikTok, pakai YouTube, kan macam-macam. Makanya saya bilang tadi, netapin tujuannya buat apa dulu. Riset sosial media yang digunakan, ya kan? Tergantung dari pangsa pasar kalian dan jenis produk kalian. Memahami jenis konten yang digunakan. Karena kalau kalian jualnya aftermarket komponen mobil gitu kan, kalian gak akan tuh gunakan TikTok. Pasti lebih banyak memperkenalkan produk kalian atau membranding toko kalian menggunakan YouTube. Walaupun kalian pasti punya tuh IG atau Tokopedia atau sosial media lain yang kalian gunakan selain YouTube. Tapi biasanya lebih aktif di YouTube. Nah, lalu yang keempat adalah
menyesuaikan dengan jenis bisnis. Tadi saya sempat singgung tentang otomotif ya. Kalau kita menyesuaikan jenis bisnis kayak fotografer tadi, lebih banyak menggunakan IG. Secara profesional lebih banyak menggunakan LinkedIn. Secara kalau jualannya itu apa tadi saya bilang spare part mobil gitu kan, lebih banyak kontennya dibikin itu di YouTube gitu. Harus disesuaikan dengan jenis bisnis yang kalian gunakan. Lalu yang keempat, melakukan riset kompetitor. Jadi gini, kompetitor kalian itu pakai sosial media apa? Karena kita bisa tuh amati, tiru, dan modifikasi. Kalau memang sama-sama jualannya sama, let's say saya punya coffee shop, terus Janji Jiwa punya coffee shop gitu, ya udah saya tinggal lihat aja tuh, oh si Janji Jiwa ini dia aktifnya di sosial media yang mana nih, ya udah saya tinggal tiru aja, saya modifikasi supaya lebih menarik, supaya lebih pas dengan coffee shop saya. Lalu yang terakhir adalah memiliki sumber daya yang dibutuhkan. Ketika teman-teman semua ini mau membangun sosial media, kalian harus memperhatikan satu, adminnya yang ngurusin sosial media tersebut, atau bukan admin ya sebutannya lebih pas, sosial media timnya. Kayak STIE Surakarta, dia punya sosial media tim yang dipecah lagi nih. Satu, bikin kontennya yang bentuknya video, bikin konten yang bentuknya foto, yang ngatur jadwal kapan harus up di sosial media, ya kan? Yang ngabarin talentnya, Mbak hari ini, atau Mas hari ini, Bapak hari ini, Ibu hari ini. Nah itu ada semua yang mengatur. Bahkan yang membalas komen-komennya, itu ada semua. Jadi satu tim sosial media ini kalian sudah punya belum? Jika kalian ingin membuat brand kalian itu punya citra yang bagus, ada baiknya kalian mempunyai tim sosial media. Tidak harus besar ya. Maksudnya tidak harus besar itu tidak harus banyak. Setiap satu orang punya satu tanggung jawab, itu tidak. Ketika kita ngomongin UMKM dan kita ngomongin tim sosial media, nggak mungkin kan UMKM-nya itu omsetnya hanya 5 juta per bulan, terus dia punya videografer sendiri yang ngurusin sinematik, terus fotografer sendiri yang ngurusin foto-foto produk gitu. Pasti tim sosial medianya itu hanya admin yang ngurusin ada komplain, lalu yang ngatur kapan up dan memikirkan tentang konten apa yang akan kita upload. Jadi disesuaikan, besar tidaknya jumlah tim sosial media kalian itu disesuaikan dengan jumlah atau sebesar apa bisnis atau brand yang kalian miliki. Oke, sampai di sini video tentang memilih sosial media dan sampai di sini video tentang mengatur goals dan memilih sosial media. Berikutnya kita akan ketemu lagi. Oke, sampai di sini video tentang mengatur goals dan memilih sosial media. Berikutnya kita ketemu lagi dan ngobrolin tentang mengatur kalender konten dan mengevaluasi serta optimalisasi yang harus dilakukan di sosial media. Oke, see you next time.